Oke, Ngoce Universe. Sekarang kita lagi ada di Indonesia International Motor Show tahun 2025. Gue lagi ada di booth Toyota, dan pada ajang ini Toyota Indonesia akhirnya meluncurkan Camry XV80 yang merupakan generasi ke-9 dari Camry yang wide body. Fun fact, mobil ini sudah di-launching di negara-negara luar seperti Amerika, China, Timur Tengah, dan lain sebagainya sejak tahun 2023. Sudah berganti wajah dari XV70 ke XV80 ini, dan akhirnya tahun 2025, awal tahun 2025, Indonesia diperkenalkan dengan Camry terbaru yang satu ini. Ini cukup banyak perubahannya, terutama dari segi wajah, grill, dan lain sebagainya. Oke, gimana kalau kita bahas tentang front exterior? Here we go. Oke, kita bicara tentang front exterior terlebih dahulu ya. First thing first, yang gue notice dari perubahan Camry ini adalah tentunya fascia depan secara keseluruhan. Dimulai dari lampunya yang sebelumnya dia modelnya menyatu panjang sipit, kini dia sipit juga tapi dia membelah. Di sini membelah. Jadi kelihatannya seperti lampu Toyota Prius yang terbaru ya. Dan karena model-model Toyota yang sudah beredar global, model-model barunya itu dia sudah menggunakan bahasa desain yang seperti ini. Terus grillnya juga, yang tadinya Camry itu dia modelnya seperti huruf V, bentuk huruf V sebelumnya pada XV70, ini grill atasnya agak sedikit mengecil ya ukurannya, dan di sebelah Toyota, logo Toyotanya jadi ada sebelah sini. Jadi di logo Toyotanya tidak lagi ada di grill. Di sini ada kamera 360, dan tentunya mobil ini dari support 4 corner sensor yang membantu kita juga ketika kita lagi pengen melihat ada blind spot atau tembok yang ada di sekitaran kita atau objek-objek lain sebagainya. Alright, dan di bagian desain bawahnya, jadi grillnya ini dibelah dua ya, ada grill atas, ada bagian grill bawah. Nah, majornya ada di grill bawah, major design looknya ya. Di sini untuk warna grill undergrade berwarna dark gray, dan di sebelah sini, di sebelah kiri dan kanan masing-masing ada aksen membentuk belah ketupat yang pattern-patternnya ya. Dan di sini ada dudukan plat nomor yang cukup panjang ya, karena mengingat mobil ini juga ada dijual di Amerika Serikat. Bagian bumper bawahnya nih, ada airdam ya, jadi mau nambah aerodinamika saat kita lagi berkendara. Ada di sebelah sini, masing-masing kiri kanan ada. Jadi untuk bentuk body kitnya cenderung sporty dan futuristik. Oke, gimana kalau kita masuk ke dapur pacunya? Here we go. Nah, untuk dapur pacu dari Camry Hybrid ini, dia masih menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Camry XV70, yaitu dengan mesin A25A FXS. Itu mesin-mesinnya sama dan dengan tenaga output campuran 225 horsepower. Jadi ini tentunya akan menjadi mobil yang irit saat kita lagi berkendara. Dan ini tentunya dia menggunakan hybrid tipe paralel. Dan tentunya di sini juga ada ABS dan EBD sebagai standar pengereman lengkap. Dan kerennya juga, Camry Hybrid ini yang dia juga sudah menggunakan kap yang hidrolik. Jadi untuk menutupnya dan buka tutup ya, kita nggak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu harus ngejatuhin lagi kapnya dari atas. Transmisinya dia menggunakan ECVT yang sudah terkenal lama reliable sejak Toyota Prius. Jadi mobil ini tetap bandel ya. So, kita akan pindah ke side exterior, but first thing first, upacara dulu. Lagi-lagi spesial karena ini hidrolik, gue cukup tutup pakai satu tangan. Nice. Masuk ke side eksterior bagian depannya dulu ya. First thing first, di sini ada logo HEV yang menandakan kalau ini mobil tipe hybrid, mesin hybrid. Ini sudah menggunakan logo HEV Toyota yang terbaru ya. Kalau sebenarnya akan tulisannya hybrid, ada logo kotaknya. Kalau sini hanya simple ya, lingkaran dan tulisan HEV yang agak menggendut. Oke, kalau untuk lekukan-lekukannya, di sebelah sini ada lekukan yang membentuk fender, tapi ini bukan fender ya, ini bukan SUV. This is a sedan. Dan di sini juga ada lekukan tipis di sini, lekukan tipis yang menyambung ke lampu depan. Memang kalau warnanya hitam nggak begitu kelihatan. Dan di sebelah sini kita juga temukan ada lagi lekukan yang berujung ke logo HEV. Dan untuk profil bannya, oke, dia menggunakan Bridgestone Turanza dengan profil ban 235/45 R18. Desain sepatunya ini dia menggunakan velg palang 5 bercabang banyak, two-tone dengan logo Toyota, dan dia menggunakan 5 baut. Tentunya aksesoris mudah kan, aksesorisnya akan semakin mudah. Di sini juga ada garis-garis yang mengarah ke lampu. Dan kita mundur ke bagian spion. Sebelum kita ke spion, nah di sini kalau kalian belajar aerodinamika, di sini tuh ada seperti jendolan. Ada jendolan pada dekat spion. Di sini mungkin dia akan menambah kemampuan untuk wind resistant ya. Kemampuan wind resistant jadi jauh lebih baik. Jadi ketika kita akselerasi ini akan menjadi nilai plus. Dan di sini di bagian spionnya, oke.
Di bagian spionnya ini dia mengikuti warna mobil, dan di bawahnya ini ada aksen love, dan di sini ada tentunya lampu sen yang sudah LED Watch Universe. Di sini juga di kaca spionnya dia juga ada blind spot monitoring serta lengkap dengan kamera 360 yang menyambung ke 4 kamera keseluruhan. And then untuk sektor perpintuan dia sudah menggunakan smart key, agak berat ya, mengingat ini adalah mobil yang solid. Dan untuk lekukan di sebelah sini ada 1, 2, 3. Dan di sebelah sini ada yang tipis-tipis, dia membentuk side body molding. Tapi di bawahnya juga di bumper bagian bawah di side skirt ya, dia juga ada lagi membentuk side body molding yang tentunya akan melindungi bodinya terlebih dahulu. Tapi tetap waspada saat berkendara, karena dia tidak ada fender, tidak ada bahan roof di bawahnya. Lalu di bagian sini ada sunroof yang beneran sunroof ya. Sunroof ini bisa terbuka juga. Yang bagian sini di bagian kaca jendelanya dia juga tentunya sudah blackout pillar, tapi dilengkapi dengan trim berwarna chrome. Jadi menambah kesan elegan dari Toyota Camry XV80 yang satu ini. Alright, kalau kita geser ke belakang dikit gimana? Let's go. Oke, masuk ke side back eksteriornya. First thing first, ini ada lanjutan dari blackout pillar dan yang dilapisi oleh pinggiran trim warna chrome. Lalu untuk di sebelah sini, nah bisa dilihat dari luar di bagian kaca belakang sudah dilengkapi dengan sunshade dari dalam. Dan untuk handle pintunya dia juga menggunakan tarik dan cukup berat. Dan lalu untuk bagian ban belakangnya juga masih sama, dia menggunakan Bridgestone Turanza dengan profil ban 18 inci, two-tone, palang 5 bercabang dan dengan PCD 5, dan ada logo Toyota sebelah sini, dan rem belakangnya cakram sama seperti rem depannya. Dan untuk lekukan-lekukannya di sebelah sini dia seperti yang gue bilang tadi, di depan dia menyambung dari lampu, dan juga ada lekukan lagi yang mengikuti fender dan sampai ke belakang ya, melingkari belakang juga. Lalu untuk di sebelah sini dia juga menggunakan antena model shark fin, hampir similar, pada samping hampir kayak Camry XV70 generasi sebelumnya. Oke, kita pindah ke belakang. Oke, sekarang untuk eksterior bagian belakangnya. Tapi sekilas ini justru ngingetin gue sama Camry yang generasi sebelumnya. Kenapa? Karena modelan dudukan plat nomor sama logo Camry-nya di sini pakai logo tegak, tapi bentukannya tuh hampir mirip dengan Camry generasi sebelumnya. Jadi kalau dari jauh orang ngiranya ini Camry XV70, padahal kalau kita lihat makin dekat, ini adalah Camry XV80. Karena yang menjadi ciri khas XV80, lampu belakangnya ini kalau di sebelumnya dia modelnya kayak downshift tombol yang gas segaris aja, dia di sini sudah mulai membelah ya, udah hampir kayak Prius model lampu belakangnya. Dan di sebelah sini ada logo HEV menandakan kalau dia ini powered by hybrid. Dan duduk plat nomornya ada, dan di sini ada kamera mundur. Untuk sensor parkir belakangnya di sini ada 1, 2, 3, 4 titik, dan juga di bawahnya kalau kita mau ketemu bahan roof di mana, ada di bumper bagian belakangnya. Dan untuk knalpotnya dia mengumpet di sebelah kiri. Mufflernya mengumpet di sebelah kiri. Di sini ada logo Toyota, tapi logo Toyotanya tidak biru ya, meskipun dia hybrid. Untuk tailgate-nya dia memang belum power tailgate, tapi tentunya dia sudah hidrolik, jadi lebih menghemat waktu. Dan untuk menutupnya dia juga tidak terlalu berat. Nah, untuk kaca bagian belakang dia sudah ada garis-garis kalau menandakan mobil ini sudah ada fitur wajib, yaitu rear defogger. Dan untuk di sebelah sini ada lampu stop lamp juga yang LED. Lampunya dia sudah juga menggunakan LED bar, gak ada yang sequential ya, karena lampu sen depannya dia LED tapi masih dia modelnya kedip biasa. Kalau kita bahas bagasinya gimana? Nah, untuk bagasinya dia cukup lega ya untuk menaruh tongkat golf, stick golf, dan mungkin juga menaruh koper, mengingat ini adalah sebuah mobil mid-size yang panjangnya 4,8 meteran. Dan untuk di sebelah sini untuk posisi ban serepnya dia ada di dalam dan sudah dilengkapi dengan double cover, dan dia sudah menggunakan velg full size, velg yang bannya desainnya sama persis dengan yang ban-ban yang utama. Dan gagangnya dia juga bisa digunakan sebagai hook. Ngomongin soal hook, ada lagi hook di bagian sini dan juga di bagian kanan, di kiri dan kanan, tapi dia di belakang lampu, dan di dalamnya ada lampu bagasi yang masih bohlam. Dan di dalamnya di sana memang polosan aja ya, dan gak banyak macam-macam, tapi dia tentunya juga rata, cukup melindungi seperti koper dan juga stick golf yang buat bapak-bapak atau bos-bos yang hobi banget main golf di Pondok Indah. Alright, untuk bagasi nggak banyak-banyak, kita langsung aja masuk ke bagian dalam dari Toyota Camry, tapi kita ke bagian belakang dulu. Watch Universe. Nah, sekarang kita bahas
bagian yang paling appealing dari Toyota Camry sejak dulu kala. First thing first, seperti yang gue bilang tadi, dari luar kita bisa melihat adanya sunshade yang melindungi kita dari pancaran sinar matahari yang menyengat banget kalau lagi siang-siang. Dan di sini untuk bagian door trimnya, bagian door handle-nya dia berwarna silver dan menyambung sebelah sini. Dan di sini juga ada buat kunci pintunya ya, buka tutup pintu secara manual dan secara individual. Dan untuk kaca jendelanya dia bisa dibuka secara otomatis juga, elektrik dan auto open. Dari sebelah sini untuk bagian penyimpanannya adalah laci penyimpanan terbuka sebanyak 2 dan ini bisa berfungsi sebagai cup holder. Dan di sini bahannya udah soft touch, cuman ada beberapa bagian yang masih plastik, cuman dia tidak dominan karena di sini mostly didominasi oleh bagian-bagian soft touch. Untuk di bagian duduknya, bagian duduk sebelah kanan dan sebelah kiri tentunya ya sebagai penumpang utama, tinggi gue 176 cm, which is that mean gue posisi duduknya karena ini mid size car ini cukup lega, gue masih dapat sekitar 12 jari, ya sekitar 12 sampai 13 jari. Dan untuk bagian akomodasi sini penyimpanannya dia juga ada seat back pocket dan juga bangkunya dia menggunakan bangku kulit. Di sini juga udah ada AC dan juga ada USB yang tentunya untuk ngecasnya dia pakai Type C. Dan dari belakang kalau kita dirasa kesempitan untuk bangku sebelah kiri, kita bisa maju mundurin si bangku reclining yang ada di penumpang depan. Nah, mungkin ajudan kita yang ada di depan kita ngerasa kesempitan, mas maaf ya gitu. Nah terus di bagian sini tentunya ada panoramic roof dan depannya panoramic sunroof yang menyambung dari belakang ke belakang. Jadi kesannya kalau kita kekurangan cahaya di sini bisa membantu menambahkan cahaya buat cocok ya buat jalan-jalan di daerah Jakarta Selatan yang suka hobi banget flexing. Dan untuk bangkunya dia menggunakan jok kulit dan di sini juga ada tether dari Isofix ya. Jadi kalau misalnya kita bawa bayi atau bawa anak-anak kecil yang masih pakai bangku tambahan, ini bisa jadi hook bantuan. Oke, untuk bagian konfigurasi headrest ya, dia ada 3. Tentunya ini nyaman ya kalau buat duduk berlima. Kalau ini armrestnya kita lipat. Dan tentunya di armrestnya ini dia ada juga cup holder. Jadi kalau di sini ada kiri kanan ada masing-masing 2, di sini tambah 2, jadi total ada 4 cup holder. Ini adalah karakter utama dari Toyota Camry di bangku belakang, yaitu pengaturan AC yang ada di bangku belakang. Tentunya kalau kita nyalain di sini AC akan menyala. Dari sini juga ada untuk menambah suhu. Di sini juga ada buat audio steering switch juga, kayak bukan audio steering switch ya, fungsinya kurang lebih sama dengan audio steering switch, tapi di sini kalau misalnya kita lagi pasang CarPlay tentunya kita bisa next backtrack pakai controller yang ada di sebelah sini. Untuk nambah volume juga bisa. Di sini juga bisa buat nge-recline ya, nge-recline bangku untuk rebahannya segimana. Jadi ini walaupun sebuah sedan yang dia 2 baris, tapi tentunya ini akomodasi duduk kita bisa ditambah untuk kenyamanannya. Dan ini juga sudah berbahan kulit seperti layaknya bangkunya ya, bahan bangkunya gitu. Dan di sini juga AC, kisi-kisi AC-nya juga bisa diatur untuk segimana pengaturannya. Kita lipat lagi, di sini juga ada seat belt-nya juga ya. Di sini ada 1, 2, 3 titik. Jadi mengakomodasi untuk 5 penumpang banget ya. Ini menurut gua benar-benar posisi duduk yang appealing, ditambah lagi ada lampu bacanya juga yang bisa di lock juga ya. Yang bisa dikunci juga, dan dia sudah menggunakan lampu baca LED. Lampu baca LED ini menurut gua benar-benar appealing banget buat para eksekutif mungkin udah mid level banget atau mungkin menuju C level yang ingin menikmati perjalanan menggunakan sedan yang elegan. Kalau bagian belakang sudah kita bahas, gimana kalau kita ke bagian depan, jantungnya? Here we go. Selamat siang, mau kemana? Oke, sekarang kita mau bahas bagian depan dari Toyota Camry Hybrid XV80. Oke, first thing first, di sebelah sini tentunya ada armrest yang menurut gua armrest bagian kanan yang cukup nyaman, dan karena dia sudah berbahan soft touch, jadi kalau misalnya kita lagi pakai baju pendek mau ngistirahatin tangan, tentunya ini akan menambah kenyamanan ketika kita lagi nyetir dalam satu tangan. And then sama seperti bagian belakang, untuk door handle-nya dia berwarna silver dan menyambung sampai sini, jadi menambah manis juga. Dan bagian sini juga sudah soft touch lagi, soft touch. Kecuali sini ada plastik sedikit warna hitam, dan di sini juga udah pengaturan memory seat, ada dua konfigurasi. Di sini juga udah ada electric mirror dan juga ada pengaturan electric retract, power door lock, dan juga udah ada central lock juga. Dan di sini dia juga untuk jendela tentunya juga sudah auto untuk 4 sisi di bagian sini kontrolnya ya. Dan untuk kisi AC-nya di warna black piano, dan untuk pengaturan sebelah kanan ada
ada traction control, ada pengaturan headlamp leveling, dan juga di sebelah sini juga ada Hall view monitor kamera 360 yang bisa diakses dari sini ke head unit, dan juga di lingkar kemudinya nih. Nah, ini banyak banget tombol-tombolnya nih Ngoce Universe. Pertama, di sini ada audio steering switch, dan di sini juga ada pengaturan untuk pengaturan ke MID-nya juga, pengaturan ke instrumen cluster. Di sini juga ada active cruise control. Tentunya mobil Toyota Camry ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Nah, ADAS yang sudah lengkap level 3. Lalu untuk di sini juga udah ada audio steering switch yang ada buat tombol back, tombol answer, ada tombol juga tombol voice command seperti Siri kalau kita connect ke Apple CarPlay, dan untuk naik turunin volume dari entertainment system. Lalu untuk ke tengah nih, wah ini cukup kompleks. Gue lihatnya kompleks banget, dan ini beneran bentukannya berubah dari Camry XV70 yang sebelumnya bentuknya agak melandai. Ini dia bentuknya semakin kompleks ke dalam. Oke, pertama kita ada head unit yang sudah menggunakan operating system OEM dari Toyota terbaru. Jadi ini udah OS-nya sama dengan dipakai di Lexus, RAV4, dan lain-lain sebagainya yang sudah menggunakan OS terbaru dari Toyota. Nah, untuk pengaturan AC-nya juga, di sini juga AC-nya tentunya sudah digital. Di sini ada open close air, ada synchronize juga, tentunya AC-nya juga sudah dual zone. Di sini juga udah ada front rear defogger, dan juga untuk pengaturan kipas AC, dan juga ada autonya juga. Di sini ada tombol hazard, isi AC-nya juga. Di sini cantik warna di trim warna silver, dan di sini ada USB 3 slot. 3 slot USB ini di belakang udah dua-dua, di depan ada 3 lagi, dan ini tentunya harus pakai C2C atau C2 Lightning ya buat para pengguna iPhone. Lalu untuk akomodasi laci-lacian di sini ada cup holder 2, dan dilanjutkan lagi dengan laci penyimpanan terbuka. Dan untuk di sini ada juga wireless charger, dan posisinya pas banget buat iPhone yang 6,7 inci, yang paling maksimal Samsung Ultra yang 6,9 inci. Awas jangan taruh tab di sini. Lalu di sini ada juga untuk tuasnya. Buat kalian masih penggemar transmisi klasik, dia masih menggunakan model tuas, dan mengingat ini ECVT, tapi ini masih ada Tiptronic. Masih ada Tiptronic ya. Ini yang sebenarnya menurut gue sayang di mobil-mobil hybrid entry levelnya itu nggak ada. Ini nggak ada Tiptronic, padahal di Camry aja ada. Di Camry sama Zenix aja ada gitu. Dan untuk Tiptronicnya juga bisa diatur dari pedal shift. Nah, untuk di dekat shifternya di sini ada mode berkendara, ada Eco, Normal, dan Sport. Dan nanti di sini biasanya ada animasinya juga untuk pergantian mode berkendara. Di sini juga ada EV mode, dan ada auto brake hold, dan juga rem parkir elektrik. Dan ini tuh unyil banget untuk tombol rem parkirnya. Biasanya kadang-kadang kan ada tombolnya agak gede, atau pos kan gede banget. Ini bener-bener tombol parkir terunjul yang pernah gue lihat. Dan di sini untuk akomodasi armrest sebelah kiri ini sangat panjang, dan juga tentunya di sini ada juga semacam laci penyimpanan, dan ini panjang sekali. Dan di dalamnya ada lagi power outlet, dan ini menurut gue cukup lega untuk menyimpan barang-barang penting ya, seperti swing bag, atau mungkin seperti pouch bag dan lain sebagainya, tote bag yang isinya nggak terlalu banyak. Ini cukup akomodasi. Bangkunya dia juga tentunya sudah menggunakan kulit, dan ini bisa diatur maju mundurnya, reclining, dan headnya juga ada lumbar support, lebih nyaman lagi secara elektris. Dan di bagian perlacian lagi, di bagian depan dia sudah soft opening. Dan ini kesannya jadi kayak kisahnya panjang, padahal kisahnya ya di sebagian sini saja. Desainnya jadi benar-benar. Dan di sini tentunya juga ada defogger juga. Dari defogger, dan di sini ada speaker premium by JBL. Dan untuk ininya, dan untuk kacanya dia frameless, kaca spion tengahnya frameless. Di sini juga udah ada notch ADAS radarnya. Di sini untuk buka tutup sunroof, dan juga ini untuk buka itu bagasi, dan juga ada lampu baca yang LED. Untuk vanity mirror dia juga sudah lengkap dengan lampu LED yang otomatis menyala. Demikian juga ini sebelah kiri. Gitu, dan di sini juga masing-masing kedapatan hand grip. Dan di sebelah sini seperti yang gue jelasin di bagian belakangnya juga, dia juga sudah dilengkapi dengan pengaturan bangku elektrik di sebelah sini. Untuk bagian penumpang depannya itu bisa dipencet dari belakang, atau kita pun mencet sendiri. Di bagian pintunya dia sudah ada juga lampu LED juga di bagian sini buat kalau misalnya garasi kita terlalu gelap di rumah, ini akan sangat membantu kita untuk masuk ke dalam mobil. Microphone di sini ada dua di bagian atas. Jadi kalau kita lagi menjawab panggilan pakai apa, atau kita lagi pakai Bluetooth call, tentunya ini suaranya
Kita soal yang bisa kita keluarin dari mobil ini sangat-sangat jernih untuk menjawab panggilan entah itu bos, entah itu klien, atau itu siapapun itu. Tentunya ini akan sangat mengakomodasi. Oke, bagian penting selanjutnya adalah head unit. Kita bahas dulu head unitnya. Oke, kita bahas head unit OS terbaru dari Toyota yang dipakai di Camry dan Lexus dan lain sebagainya. Alright, layar sentuhnya dia menggunakan 12,3 inci. Defaultnya, mobil ini menampilkan navigasi GPS. Jadi tentunya tanpa CarPlay aja mobil ini sudah dilengkapi dengan navigasi dan kita bisa search lokasi. Misalnya kita mau cari daerah Kembangan, Bogor dan sebagainya. Tapi kalau mau lebih lengkap tentunya harus connect ke CarPlay ya. Lalu di sini juga ada voice command juga ya, bisa support atau keyboard search juga bisa gitu. Oke, lalu di sebelah sini juga ada untuk shortcut ke music. Misalnya kita lagi pasang Bluetooth music, tentunya nanti masuknya ke sini. Lalu di sini juga ada call, bisa jadi bisa langsung akses ke kontaknya juga. Nah, lalu untuk vehicle settings di sini bisa customize kayak misal ambient light, illumination, door control, juga climate control, utility segala macam, energy flow-nya juga. Kalau ini kan mesinnya lagi under mati kita, jadi nanti ketika mesin dinyalakan, ini kita bisa ngeliat alur energi dari mobil ini dan trip infonya, climate dan segala macamnya itu bisa diatur. Climate itu AC ya. Lalu di sini juga ada setting seperti personal info, Bluetooth device. Kalau kita mau connect ke CarPlay secara wireless, sini ada juga generalnya, accessibility, date and time, keyboard, language, ada bahasa Thailand juga. Di sini ada untuk WiFi juga bisa connect juga untuk mungkin buat optimasi juga kalau kita lagi butuh internet atau GPS. Lalu juga di sini ada display seperti screen, kamera di sini juga. Lalu untuk bagian sound and media, di sini juga ada sistem sound, navigation volume juga dari Toyota langsung, navigation during call, driving assist. Di sini juga ada media, juga ada album artnya juga bisa kita lihat. Kalau misalnya kalian artis, kalian mau lihat muka kalian di sini bisa. Di sini juga ada juga untuk pengaturan AM FM-nya juga. Lalu untuk navigation settings, di sini juga ada map display juga, bisa kita customization juga, rutenya, route learning-nya juga. Jadi ini juga sifatnya masih learning juga dari mesin Toyotanya. Ada guidance juga, kita bisa ada intersection, auto zoom juga kalau misalnya kita terlalu cepat, speed limitnya juga kita bisa atur, speed kamera juga. Kita bisa cari juga di sini dari sistem ini. Lalu juga ada nama jalan, ada ERP warning. Ini sebenarnya buat jalan-jalan ke Singapura ya, kalau bisa kita lagi masuk ke jalan-jalan yang ada jalan berbayar. Lalu juga ada landmark voice guidance. Di sini juga ada buat update mapnya juga kalau suatu Toyota lagi update sistem di Indonesia. Lalu sisanya adalah pengaturan lainnya seperti hapus history dan lain sebagainya, ada copyrightnya juga. Lalu juga di sini ada bagian voice and search. Nah, kalau kita mau buka voice control kayak misalnya Apple Hi Siri, kalau sih Hey Toyota, contohnya seperti itu. Kita bisa bikin custom voice, bisa Toyota atau apa segala macam, atau Hai sayang gitu bisa juga. Bisa ada mic button, ada voice prompt-nya juga, bisa ada voice support-nya juga. Kalau untuk voice vehicle customization, sisanya info security dan juga ada software update gitu. Jadi sebenarnya ini mobil Jepang tapi akhirnya punya head unit yang menurut gue akhirnya kompleks, dan ini menurut gue sangat-sangat responsif. Dan di sini juga udah dari indikator Bluetooth, Wi-Fi dan wireless charger. Kalau seandainya dia nyala, dia nggak gray out. Dan untuk ngedein kecilin volume bisa dari sini, dan ini bisa ganti ke mode radio secara langsung gitu. Untuk connect ke Apple CarPlay-nya, caranya kita buka ke Bluetooth device, kita sembari buka Bluetooth HP kita juga, add another device. Terus kita di sini ada car multimedia, kita tinggal connect. Lalu di sini kita pairing, allow. Di sini juga oke. Cek oke. Sambil menunggu, dan di sini ada prompt ke CarPlay. Di sini yes, kita connect. Sambil nunggu, dan akhirnya hal terpenting dalam kendaraan modern bisa kita akses untuk mengurangi kita bermain handphone selama dalam perjalanan. Gitu. Sambil menunggu loading. Connected. Halo. Ya akhirnya kita bisa mengakses Apple CarPlay yang menurut gue ini benar-benar enak buat dipandang, yang mengingat layarnya ini juga akurasi warnanya baik. Di sini kita bisa akses telepon, kita bisa akses musik, ini cukup lancar. Di sini juga ada Maps juga, Apple Maps, Messages, terus bisa kita ke no playing, kita lagi currently buka apa. Terus di sini juga ada shortcut ke Maps juga kalau kita butuh Maps berlebih. Di sini ada no playing, dan kita bisa lihat kecepatan kita ya selain dari speedometer. Oke, lalu juga ada podcast, audiobooks, kalender kalau kita
mau lihat ada event selanjutnya, kita bisa buka agenda dari sini. Di sini juga ada settings, ada driving focus, noise message, appearance, wallpaper, silent mode kalau misalnya kita lagi nggak mau berisik. Di sini ada accessibility, ada Siri suggestion, dan juga ada album art kalau kita lagi no playing. Ada juga, nah Siri-nya seperti ini. Kalau kalian pakai iPhone 15 Pro Max atau Pro atau iPhone 16 series, tentunya kalian bisa mendapatkan AI dalam mobil. Di sini juga ada Google Maps, SoundCloud, Spotify, WhatsApp, YouTube Music, dan juga Zoom. Zoom tapi audio saja ya. Tapi jadi kalau misalnya kalian lagi ada kajian online atau misalnya ada ibadah online dari Zoom, ini tentunya bisa mengakomodasi sekali. Kalau misalnya kita mau kembali ke home system, kita tinggal pencet logo Toyota saja. Dan tentunya untuk disconnect-nya juga cukup kita forget device kita. Oke. Segitu ya untuk fitur-fitur dari head unit Toyota Camry. Kita langsung keluar. Segitu dulu ya review dari Toyota Camry Hybrid XV80 ya. Jadi merupakan generasi ke-9 dari Toyota Camry yang menurut gue ini cukup keren karena mengalami perubahan drastis tapi tidak menghilangkan esensi praktis dan juga dramatis ketika kita lagi ada di dalam, terutama berkendara dengan mobil Camry ini, baik untuk penumpang belakang maupun penumpang depan. Tentunya sangat-sangat dimuliakan dengan Toyota Camry yang mengalami perubahan total satu ini ya. Mid size yang menurut gue ini benar-benar berubah total. Kita jadi tidak ketinggalan dengan Toyota yang ada di Amerika, Timur Tengah, dengan juga Toyota yang ada di China dan lain-lain sebagainya. Dan ini tentunya juga statusnya CBO Thailand seperti dengan Camry XV70 ini ya. Mungkin buat orang-orang yang awam itu mungkin ngira, oh ini kayak Camry tahun 19, padahal ini enggak. Ini Camry benar-benar berubah total secara drastis dan bentukannya ini benar-benar agak sedikit mengkotak dan menjadi lebih tampan seperti Prius dan lain-lain sebagainya yang mengalami perubahan desain. Alright, Gacha Universe, segitu dulu untuk reviewnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the other content. Bye-bye.